Bait Qur'ani adalah lembaga tahfiz Al-Quran yang memfokuskan untuk mendalami selain menghafal Al-Quran juga ilmu-ilmu Al-Quranul Karim yang dipersembahkan untuk para santrinya. Jadi insya Allah fokus pondok pesantren kita ini pada Al-Quran dan kaitannya dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Insya Allah, jadi target kita nanti santri kita ini pada masanya mereka akan keluar sebagai ulama-ulama, insya Allah, ulama-ulama yang memahami Al-Quran dan mendakwakan Al-Quran ke tengah-tengah umat. Ya, tentu saja setiap lembaga tahfiz kan ada target anak-anak hafal Al-Quran. Di Bait Qur'ani kita menerapkan dua metode. Pertama, metode talaki, yaitu anak-anak menghafal Quran berdasarkan bacaan gurunya. Jadi dibacakan oleh gurunya, diikutin santri, dan ini pun divariasikan dengan metode-metode lain sehingga menghafal lebih gampang. Misalnya menggunakan jari tangan untuk menghitung ayat sehingga anak-anak itu hafal Al-Quran dan tahu nomor ayat juga. Yang kedua, kita dengan metode talaki juga kita mentalakikan terjemahnya. Jadi sebelum dihafal ayat itu dibaca, diterjemahkan kata per kata. Lalu saya menjelaskan secara tafsir ijmali, tafsir secara global apa maksud ayat. Sehingga anak-anak tahu bacaan, memperbaiki bacaan, dan tahu juga terjemahnya, insya Allah tahu juga sedikit maksud ayat. Nah, itu memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, metode setoran. Jadi yang pertama talaki, ini target talaki ini yang untuk MI-nya 5 juz selama studi, SMTS-nya minimal 5 juz, dan diharapkan bisa lebih dari 20 juz sampai tamat, sampai aliyah bisa tamat 30 juz. Pondok Pesantren Bait Qur'ani itu memiliki visi misi menjadikan anak-anak sebagai calon ulama besar yang mampu memimpin umat. Untuk mampu menjadi ulama besar itu dibekali yang pertama adalah sakofa Islam. Sakofa Islam yang seperti apa yang dibekali? Yang utama adalah tahfizul Quran. Tahfizul Quran di Bait Qur'ani tidak hanya menghafal saja, tetapi juga tahu artinya, tahu maknanya, dan dapat mengamalkannya. Yang kedua, anak-anak juga dibekali dengan bahasa Arab, di mana untuk menjadi ulama besar, untuk menguasai sakofa Islam, itu dibutuhkan kepiawaian berbahasa Arab. Karena kata pengantar dari kitab-kitab turos itu adalah bahasa Arab. Yang ketiga, anak-anak juga dibekali dengan belajar kitab, diantaranya kitab Arba'in, Bulughul Maram, Manaul Qotton, kitab Taisir, Matan Jurumiyah, Minhajut Thalibin, kitab Usul Fikih, dan banyak lagi kitab-kitab yang dibahas di Bait Qur'ani. Selain itu juga menjadi ulama tidak hanya memiliki ilmu, tetapi mampu mengamalkan ilmunya. Di sini anak-anak dibiasakan untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah, pribadi yang peduli kepada umat. Di sini juga dibangun habit ulama, di mana anak-anak dibiasakan mendawamkan tahajud. Dalam bacaan tahajud dalam satu malam itu 1 juz. Anak-anak juga dibiasakan untuk mendawamkan sholat duha setiap hari. Bacaan sholat duhanya pun 1 juz. Anak-anak juga dibiasakan untuk saum, puasa Senin Kemis. Seorang ulama besar itu harus peduli kepada umat, piawai untuk menguasai strategi dalam dakwah. Untuk itu santri Bait Qur'ani tidak dipandang sebagai pelajar, tetapi santri Bait Qur'ani diharapkan itu dipandang sebagai pengemban dakwah. Agar mereka mampu menjadi pengemban dakwah, santri-santri Bait Qur'ani yang sudah dipandang mampu, ada yang mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 12, itu mereka menjadi muhafiz atau menjadi guru tahfizul Quran, mulai dari TK Bait Qur'ani, MI Bait Qur'ani, MTS Bait Qur'ani. Anak-anak ini juga bil khusus yang laki-laki memang sudah dijadwalkan oleh Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin untuk mengisi
mengisi khotib di sekitar Ciputat, BSD, Bintaro, dan mereka sudah terampil. Di samping itu juga mereka setiap bulan Ramadan itu dijadwalkan untuk menjadi imam tarawih untuk mengisi kultum-kultum di masjid-masjid. Alhamdulillah untuk prestasi santri Bait Qur'ani itu tidak kalah dengan pondok-pondok yang lain. Baru-baru ini santri Bait Qur'ani kelas 12 Ibadur Rahman itu mampu meraih lomba MHQ tingkat nasional di Lombok, juara 3 untuk cabang 10 juz. Dan baru-baru ini juga santri MA Bait Qur'ani itu mengikuti MHQ pada MTQ nasional di Medan. Nah, itu kita mengutus untuk 2 cabang, cabang 5 juz dan cabang 20 juz. Nah, untuk di Kepri juga pada MTQ nasional di Kepri, santri Bait Qur'ani juga diutus itu untuk cabang 1 juz. Selain itu juga santri Bait Qur'ani pernah juara 1 tingkat Tangerang Selatan untuk tingkat pelajar. Tapi bersabda seperti itu. Sungguhnya di bumi ini ada keluarga Allah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasul, manhum, siapa mereka? Maka Rasul menjawab, ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an adalah hum ahlullahi fil ardi wa khasa. Mereka lah keluarga Allah di muka bumi dan hamba-hamba khusus pilihan Allah. Jadi siapa yang menghafal Quran di bumi ini menjadi keluarga Allah dalam tanda kutip, ya, luar biasa. Dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyematkan tajul waqar, mahkota kebanggaan kepada kedua orang tua yang anaknya hafal Al-Qur'anul Karim. Itu mahkota kebesaran dengan 100 mutiara, batu-batu mutiara di sekitar mahkota itu, yang kata Nabi, satu mutiaranya itu khairum minad dunya wa ma fiha. Satu mutiara di mahkota penghuni surga itu harganya lebih mahal dari seluruh dunia dan segala isinya. Dan itu disematkan kepada orang tua yang anaknya hafal Al-Qur'anul Karim.